Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال أيضا في آياته الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah zuhur dan para pemirsa Radio Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan tausiah tafsir pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Kita kirimkan kepada keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, begitu pula diri kita sendiri. Karena dengan rahasia Fatihah inilah bisa memberikan sebuah spirit di dalam kehidupan kita di dunia ini. InsyaAllah kita mendapatkan bahagia dunia, apalagi insyaAllah akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah kita ini insyaallah menjadi berkah bagi kita insyaallah. Hadirin jamaah rahimakumullah dan para pemirsa Radio Suara Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu dua macam ujian manusia. Jadi kita hidup di dunia ini, sebagian dari kita kerap kali mengeluh dengan kekurangan, kemiskinan. Pada sisi lain, kita menganggap prestasi, kekayaan, kekuatan dan sebagainya kita anggap bukan sebagai sebuah ujian. Padahal apa yang kita alami, baik yang tidak diinginkan oleh kita maupun yang kita harapkan, itu adalah semua ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam surah Al-An'am dan beberapa surah yang lain menjelaskan bagaimana kita manusia diuji. Di dalam surah Al-An'am 164 disebutkan, wallazi ja'alakum khalaifal ardh, dan dia menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Jadi kita manusia ini sebagai khalifah, bukan dalam artian khalifah yang seperti apa yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita, menginginkan semua negara-negara Islam menjadi khilafah, satu kepemimpinan. Ini sebenarnya suatu hal yang mungkin tidak akan terjadi, tidak bisa terjadi. Menjadi sebuah khilafah di negara-negara yang berpenduduk muslim,
siapa yang menjadi khilafah. Inilah salah satu juga dasarnya ayat yang dipakai oleh mereka menginginkan negara kita termasuk Indonesia dalam menjadi khilafah, kepemimpinan Islam. Ya, kalau mau ini kan kita saja di Indonesia ini ada beberapa organisasi Islam kan tidak bisa bersatu. Nah, kalau satu kepemimpinan kan harus ikut semua. Ya, kita saja ya kemarin ya kita ada sedikit ribut-ribut tentang hari Lebaran. Padahal sebenarnya sudah lama sejak dulu lah. Cuma yang besar-besarkan itu media kan. Ada juga orang yang terpancing akhirnya apa? Ngata-ngatai orang masuk penjara ya kan. Nyesal sendiri. Jangan. Kita biasa berbeda. Jadi kita ini sebagai khalifah, pemimpin yang menggantikan siapa yang pernah memimpin dunia ini sampai ke kita ini sebagai khalifah. Bagaimana? Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kata Allah, Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji kamu oleh apa yang Dia berikan kepada kamu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ujian. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Nah, memang dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang istilah ujian atau sering juga disebut dengan kata musibah. Musibah atau bala. Saya kena bala. Padahal kata bala itu bukan hanya berarti yang tidak menyenangkan. Yang ini kadang-kadang kita mengartikan kata bala adalah sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita. Padahal tidak. Karena kata bala itu bisa diartikan dengan ujian. Ada juga musibah. Memang kata musibah dalam Al-Quran lebih banyak berkaitan dengan yang menunjukkan ketidaksenangan apa yang terjadi pada diri kita. Itu adalah musibah. Tapi kalau bala tidak. Bala itu bisa berarti dengan yang baik, bisa berarti dengan yang buruk. Maka kata bala itu diartikan dengan ujian. Ada juga kata di dalam Al-Quran menunjukkan makna ujian itu adalah fitnah. Meskipun kata fitnah itu dalam bahasa Indonesia itu adalah menuduh seseorang. Padahal fitnah dalam Al-Quran itu adalah arti juga adalah ujian. Ujian. Nah, kalau dalam bahasa kita adalah fitnah itu adalah menuduh yang sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi adalah fitnah. Kita kembali sebagaimana dalam ayat di surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya. Allah telah menjadikan, menciptakan bagi kamu itu adalah al-maut, kematian. Berarti kematian adalah bala. Wal hayat, hidup itu juga bala, ujian. Jadi orang yang mati ujian bagi orang yang hidup. Bagi kita yang sudah hidup juga ujian bagi kita. Sejauh mana kita menyikapi. Jadi semua aspek kehidupan kita itu adalah ujian. Apakah yang kita senangi ataukah yang kita tidak senangi. Orang kaya, Allah menguji kekayaannya. Sampai di mana dia menyikapi kekayaannya itu bisa dekat kepada Allah. Dia uji kita. Jangan sampai orang kaya itu, Allah senang saya. Padahal tidak, bisa jadi kita diuji oleh Allah. Atau sebaliknya, jangan sampai kita katakan, aduh, dari satu masalah ke masalah yang lain sudah jatuh ketimpa tangga lagi, berarti saya ini betul-betul tidak disenangi oleh Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena semakin tinggi ujiannya seseorang, kalau dia mampu melewati ujian itu, maka dia akan mendapatkan surga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqana fiha tahiyatan wa salama. Kata Allah di dalam surah Al-Furqan, mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi, yaitu surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dengan ucapan selamat di dalamnya. Maksudnya selamat. Jadi orang yang bersabar terhadap musibah atau bala yang ditimpakan oleh Allah,
Apakah bala itu dalam artian kebaikan atau kejelekan atau keburukan? Kalau dia sabar, maka akan diberikan sebuah balasan di surga, bahkan disambut oleh malaikat dengan salamun, selamat datang. Luar biasa kepada orang yang sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah, apapun yang kita alami ini, oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat bahwa kita ini adalah diuji. Kita ini bahkan datang ke masjid ini adalah bisa saja adalah ujian. Sejauh mana kita bisa istiqomah konsisten terhadap kita bisa datang ke masjid untuk berjamaah. Karena bisa jadi ada yang muji kita, wah kok terlalu alim sih kamu, kan biasa aja begitu. Itu diuji kita itu. Wah, kenapa sih kok tiap hari pergi? Kadang-kadang ada yang muncul itu. Nah, kalau kita tidak mampu menahan itu, bisa saja, nggak usahlah saya pergi ke. Kan macam-macam, ada macam-macam halangan kita bisa kita tidak hari. Ini kan ngantuk-ngantuk, ya nggak apa-apa lah. Kita diuji oleh Allah sejauh mana kita. Padahal yang dulunya adalah rajin, tapi kemudian karena diuji oleh Allah tapi tidak tahan terhadap ujiannya, maka kita akan kembali tidak lagi rajin untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita diberikan kesehatan, kita juga diuji. Apalagi kalau kita sakit, kita juga diuji oleh Allah sejauh mana kita bisa menyikapi sakit itu. Nah, makanya disinilah Allah mengajarkan ketika kita diberikan kenikmatan, apa yang kita lakukan adalah syukur. Untuk bisa keluar dari ujian itu atau bisa lulus dari ujian itu, harus kita bersyukur. Karena dengan syukur itulah yang membuat kita dekat kepada Allah. Karena kenapa? Karena bisa kita sadar bahwa dengan nikmat Allah yang diberikan kepada saya, dengan harta yang diberikan ke saya, alhamdulillah saya bersyukur. Dulunya saya tidak punya apa-apa. Saya berusaha. Dengan kesyukuran itulah bahwa harta yang saya dapati itu adalah milik Allah, maka saya harus belanjakan ke jalan Allah. Dan harta yang saya miliki bukan adalah milik sepenuhnya saya, karena suatu saat nanti kalau bukan dia meninggalkan kita, kita akan meninggalkan harta kita. Maka muncullah rasa syukur, bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta kita bisa justru kita sombong. Ya, apa yang terjadi pada diri Fir'aun, Qarun. Dengan kekuasaannya dia sombong, dengan kekayaan Qarun sombong. Apa yang terjadi? Ditelan oleh bumi. Ya. Demikian pula kita diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak kita inginkan. Bisa saja misalnya kita ini berusaha tapi gagal. Nah, kita harus menyikapi bagaimana adalah sabar. Yang penting terus kita wala taqnatu min rahmatillah, yang penting jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Karena yang memberikan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencari. Ya, jangan sampai kita sudah mencari setengah terus ini saya dibenci oleh Allah. Padahal tidak. Kita diuji sejauh mana ujian itu yang kita bisa lalui. Karena semakin tinggi cobaan ujian itu, semakin kalau kita bisa lalui itu, semakin tinggi derajat kita. Sama halnya anak sekolah. Kalau SD ujiannya kan sederhana aja. SMP, SMA semakin tinggi, kuliah semakin tinggi, kuliah S1 semakin tinggi, kuliah S2 semakin tinggi, sampai kuliah S3 semakin tinggi. Nah, kalau dia lulus, dia berhasil, bagaimana rasa kepuasan kita? Nah, untuk mengetahui kelulusan kita, keberhasilan kita nanti di akhirat, sampai di mana kita menyikapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ada ulama soleh kita dulu, karena kan kita ini mengatakan, baru dikatakan sebagai ujian kalau sesuatu misalnya kita sakit. Saya diuji oleh Allah. Padahal dia senang, dia tidak sadar padahal itu adalah ujian. Ulama kita itu kalau dalam seminggu dia tidak sakit, dia berdoa supaya sakit. Kenapa? Karena kalau dia sakit, dia menyadarkan dirinya bahwa saya ini adalah milik Allah, saya tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah, saya digerakkan oleh Allah. Bahkan mengatakan bahwa kalau saya sakit,
Karena ada beberapa hadis Rasulullah, kalau orang sakit itu, kalau dia yakin bahwa sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersabar, maka diberikan pahala. Dan orang yang sakit itu merupakan penghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Jadi kalau kita sakit, jangan juga terlalu banyak mengeluh. Meskipun kita manusia, kalau sakit itu, aduh, baru 2-3 hari sakitnya luar biasa keluarnya. Ya itu adalah manusiawi, tapi kita harus kembali. Di samping kita berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar. Bahwa sakit itu adalah datangnya dari Allah dan sembuh itu datangnya juga dari Allah. Kita hanya manusia berusaha bagaimana menghilangkan sakit itu. Meskipun ada juga orang yang berusaha tapi tidak hilang-hilang, tetapi yakinlah kalau Anda bisa menyikapi dengan kesabaran, insya Allah Allah menghapus dosa-dosa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir bahwa ada sebuah kisah. Ada seorang laki-laki yang tinggal di sebuah kampung. Orang itu memiliki beberapa ternak binatang. Ada seekor ayam. Ayam jantan. Ayam jantan itu adalah membantu dirinya untuk mengetahui waktu sholat. Khususnya pada saat subuh. Karena itu pada umumnya ayam itu kalau subuh hari pasti berkokok. Biasa pada saat menjelang fajar pertama itu dia sudah mulai. Bahkan jam-jam 2, jam 3 itu sudah mulai. Pada saat subuh berkokok lagi. Nah, orang itu terbantu dengan ayam itu. Yang kedua, punya seekor keledai. Keledai itu adalah yang membantu orang itu untuk mengangkat barang-barangnya karena dia seorang penjual. Sangat terbantu dengan keledai itu. Yang ketiga adalah anjing. Anjing itu sebagai pengamanan. Nah, ternyata tidak lama kemudian apa yang terjadi? Datanglah seekor musang macan menerkam daripada ayamnya mati. Tetapi dia menyikapi meskipun itu dalam manusia sedih, tapi dia kembalikan, mungkin ada hikmah di balik itu. Mati ayamnya. Besok malamnya keledainya lagi mati diterkam oleh harimau. Besok malamnya anjingnya juga mati semua. Hanya semua binatang ternaknya mati ini, tiga-tiganya ini. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Ada peraturan di daerah itu yang dibuat oleh pemerintah bahwa semua orang yang punya binatang ternak itu akan ditangkap semua. Tidak boleh dipelihara. Ditangkap semua. Salah satunya yang tidak ditangkap adalah orang itu. Karena semua binatangnya itu tadi meninggal, mati. Dari situlah dia sadar bahwa oh ternyata disitulah hikmahnya. Bahwa musibah ujian ini saya sabar, ternyata hikmahnya itulah saya tidak dipenjara. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, coba kita tarik dan bersabar bahwa bisa jadi ada hikmah di balik daripada itu. Misalnya ada sebuah juga cerita itu dia tertinggal pesawat. Ternyata setelah pesawatnya tinggal landas beberapa menit kemudian pesawat itu jatuh. Baru dia sadar bahwa kalau seandainya juga saya tepat waktu dan tidak tertinggal pesawat itu, saya juga ikut mati. Itu juga tangan Allah membantu kita supaya kita tidak mati. Mungkin juga tidak, ya bukan ajal kita. Tapi disitulah kita sadar bahwa hikmah daripada keterlambatan saya adalah saya tidak ikut mati. Dan oleh karena itulah segala sesuatu itu sebenarnya ada hikmah. Ada hikmah semuanya. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa menangkapnya. Karena yang muncul adalah ego kita. Makanya ketika kita kena musibah, kematian, kita sedih, itu adalah manusiawi. Rasulullah juga sedih ketika meninggal anaknya, istrinya. Tapi kesedihan itu tidak berlarut karena muncul ada sifat kesabaran bahwa semua di balik peristiwa itu adalah ada hikmah. Dan ketika kita menyikapi dengan sabar, insya Allah Allah akan melipat gandakan
pahala dari kesabaran kita. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dalam menyikapi hidup kita ini, kita diuji oleh Allah bagaimana kita ketika kita diberikan kenikmatan, diuji oleh Allah dengan sikap kita bersyukur, dan ketika kita diberikan sesuatu ujian yang tidak mengenakan, kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini hanya melakukan sesuatu, tapi semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah melimpahkan umur kita dengan umur yang berkah, sehingga insyaallah tetap istiqamah untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Ya rabbal alamin. Allah. Li Allah. Allahumma salli ala Muhammad Rasul. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibuk. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.